Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba mengerjakan soal esai untuk fisika kelas 10. Materinya adalah tentang energi terbarukan. Untuk nomor 1, air mancur setinggi 1,2 meter memiliki kecepatan sebesar 5 meter per sekon. Volume air yang tersembur ke atas setiap sekon sebesar 4 liter. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat, tentukan energi kinetik air mancur saat ketinggian 0,8 meter. Oke, di sini saya menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Di mana untuk hukum kekekalan energi mekanik di posisi A sama dengan energi mekanik di posisi B. A ini berarti ketika air mancurnya pada ketinggian 1,2 meter. Kemudian untuk posisi B itu ketika airnya itu berada di ketinggian 0,8 meter. Energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, jadi ini juga sama, energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Ini untuk posisi A, posisi B, dan posisi B. Sekarang kita masukkan persamaannya. EP itu adalah mgh. Nah, H-nya itu adalah di posisi A ditambah dengan setengah mva kuadrat sama dengan mghb ditambah dengan yang ditanyakan dengan energi kinetik ya, jadi EKB. Kita masukkan sebuah persamaan, kita masukkan nilainya, kita masukkan nilainya. Di sini M-nya gimana? M-nya itu kita menggunakan debit ya. Ini kan volume air yang tersembur ke atas setiap sekon 4 liter. Jadi debitnya itu adalah 4 desimeter kubik per sekon. Atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 per sekon. Di sini kemudian rho-nya air itu adalah 1000 kilo. Sehingga untuk mendapatkan masanya, masa itu kita dapatkan dari debit kita kalikan dengan rho untuk 1 sekon ya. Q-nya di sini adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Kita kalikan dengan rho-nya itu adalah 10 pangkat 3. Maka sama dengan ini selesai jadi 4 ya. Jadi 4 kg. Kita masukkan nilainya. M-nya adalah 4, G-nya itu adalah 10. Kemudian HA-nya itu di ketinggian 1,2 meter ditambah dengan setengah, masanya itu tadi 4, kita kalikan dengan VA, kecepatan ketika di ketinggian ini kan berarti 5 ya, 5 kuadrat sama dengan 4, kita kalikan dengan G-nya adalah 10, kita kalikan dengan ketinggian B-nya itu di 0,8 plus EKB. 4 kali 10 40 berarti 4,8 ya. 4,8 kali 10 berarti 48 ditambah dengan 25, 5 kuadrat ini kan 25 kali 4 100 bagi setengah berarti 50. 100 kali setengah 50. Ini 4 kali 0,8 kan berarti 3,2. Berarti 32 ya kali 10 plus EKB. 48 tambah 50 itu adalah 98. Kemudian 32 pindah ruas min 32 sama dengan EKB. 8 kurangi 2 itu 6. 9 kurangi 3 6. Jadi energi kinetiknya adalah 66 Joule. Energi kinetik ketika berada di 0,8 meter. Kemudian untuk yang B, sini. Untuk yang B, daya yang dihasilkan air mancur. Oke, jadi yang namanya daya itu adalah usaha dibagi dengan waktu. Nah,
Di sini kita anggap usahanya itu adalah energi mekanik. Energi mekanik kita bisa pakai di A atau di B. Maka kita pakai coba di A dulu, dibagi dengan waktunya adalah tiap sekonnya. Jadi daya T-nya itu tiap 1 sekon. Maka energi mekanik itu kan ini 48 ditambah dengan 50 dibagi dengan 1 sekon. 48 tambah 50 kan berarti 98 ya. Dibagi dengan 1 kan 1. Nah, jadi dayanya itu adalah 98 watt. Untuk nomor 2, Randy melempar bola bermassa 200 gram ke atas dengan kecepatan awal 6 meter per sekon. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi kinetik bola saat bergerak selama 0,3 sekon. Oke, jadi ada bola di sini dilempar Randy dengan kecepatan 6 meter per sekon ya. Di kecepatan awalnya itu adalah 6 meter per sekon. Kemudian bola saat bergerak 0,3 sekon. Jadi anggaplah ini posisi awalnya dan ini di posisi ketika bolanya itu berada di dalam jarak waktu ya. Waktunya itu 0,3 sekon. Sekarang kita akan mau menghitung ketinggiannya ya. Karena kita mau mencari energi kinetik atau kita mau mencari kecepatannya. Nah, karena bergerak ke atas, ya, gerak vertikal ke atas, ini masuk dalam gerak vertikal ke atas. Sehingga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, kecepatan akhirnya kan yang kita cari di sini ketika di posisi B sama dengan kecepatan awalnya kan 6 meter per sekon, berarti kita kuadratkan jadi 36 min 2 G-nya G-nya 10 ya. G-nya 10. Ketinggiannya belum tahu. Jadi kita cari ketinggiannya dulu. Oke, untuk mencari ketinggiannya kita menggunakan sebuah persamaan H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Ya, kecepatan awalnya adalah 6. 6 kita kalikan dengan waktunya adalah 0,3 min setengah G-nya adalah 10, T-nya adalah 0,3 kuadrat, berarti 0,09. 6 kali 0,3 adalah 1,8 minus 10 kali 0,09 kan berarti 0,9. 0,9 dikali setengah 0,45. Nah, jadi 1,8 kurangi 0,45. 0 kurangi 55, 7 kurangi 43. Jadi ketinggiannya adalah 1,35 meter. Sehingga kita masukkan persamaannya di sini, hanya itu adalah 1,35. Sehingga VT kuadrat 36 min 13,5 kali 2 berarti 13,5 26 ya. 27. Nah, 27 VT kuadrat sama dengan 9. Jadi kecepatan akhirnya itu adalah akar dari 9 sama dengan 3 meter per sekon. Jadi kecepatan ketika waktu di 0,3 itu adalah 3 meter per sekon. Maka kita untuk menghitung energi kinetik itu kan berarti setengah mv kuadrat. Setengah kita kalikan dengan masanya 200 gram ya. Kita jadikan kilo menjadi 0,2. V kuadratnya adalah 3 kuadrat.
Nah, seperti ini. Maka setengah kita kalikan dengan 0,2, kita kalikan dengan 9. 9 kali 0,2 kan berarti 1,8. 1,8 dikali setengah berarti 0,9 Joule. Jadi energi kinetik ketika bola bergerak selama 0,3 sekon adalah 0,9 Joule. Nomor 3, solder listrik memerlukan tegangan 150 volt dan arus 1,5 ampere. Jika solder tersebut digunakan dalam waktu 5 menit dengan efisiensi 70%, tentukan kalor yang dihasilkan solder. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, maka kita harus tahu dulu efisiensi itu maksudnya apa. Jadi yang namanya efisiensi itu adalah energi output atau usaha output dibagi dengan usaha input. Di sini yang termasuk dalam energi output itu kan berarti kalornya. Energi kalor. Sedangkan untuk inputnya berarti kan energi listrik. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Karena ini solder. Solder itu masuk ke listrik kemudian menghasilkan panas kayak gitu. Di sini yang kita cari adalah kalor, berarti W output. Nah, energi kalor itu sama dengan efisiensi kita kalikan dengan energi inputannya ya. Efisiensinya adalah 70%, berarti 0,7. Kita kalikan dengan W inputannya ya. Mohon maaf ini kayak gini aja wis. 70%. Kita kalikan dengan, karena ini listrik berarti VIT ya. 70% itu sama saja 0,7, kita kalikan dengan V-nya itu adalah 150 volt, kita kalikan dengan arusnya adalah 1,5, T-nya selama 5 menit. Nah, 5 menit itu kalau kita jadikan ke detik, 1 detik kan berarti 60 ya. 60 kali 5 berarti 300 detik. Jadi waktunya adalah 300 detik. Sehingga kita bisa hitung energi kalornya itu adalah 47.250 Joule atau setara dengan 47,25 kilojoule. Oke, next. Dua kapal identik difoto menggunakan drone terlihat seperti gambar berikut. Kapal 1 ada kapal 2. Ketika pukul 15 ya. Di sini ketika pukul 15.05 kapal 2 itu meninggalkan kapal 1. Berdasarkan gambar tersebut, berikan kesimpulan yang berhubungan dengan penggunaan energi. Kalau seperti ini kan berarti kecepatan kapal 2 itu lebih besar daripada kecepatan kapal 1 jika masanya identik ya. Jika masanya sama. Nah, karena kapal 2 lebih melaju ya, jadi mendahului kapal 1 seperti itu, sehingga bisa disimpulkan di sini energi kinetik kapal 2 itu lebih besar daripada energi kinetik kapal 1. Kenapa? Karena kapal 2 meninggalkan kapal 1 seperti itu. Oke, nomor 5. Beberapa peserta didik melakukan sebuah percobaan pembuktian nilai energi potensial. Data percobaan ditunjukkan dalam tabel berikut. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, jelaskan hubungan energi potensial benda dan waktu jatuhnya benda. Oke, untuk mendapatkan energi potensial itu kan berarti sama dengan mgh. Oke, untuk EP1 ya, untuk energi potensial di pertama ini, masanya kan 0,5. Kita kalikan dengan G-nya 10, ketinggiannya adalah 1. Berarti 0,5 kali 10 kan 5, jadi 5 Joule. Untuk energi potensial di posisi 2,
0,5 kita kalikan 10, kita kalikan dengan ketinggiannya adalah 1,5. 1,5 kali 10, 15. 15 kali setengah, berarti 7,5 Joule. Untuk energi potensial di posisi 3, masanya itu adalah 0,5. Kita kalikan dengan G-nya 10, kita kalikan H-nya adalah 2. 2 kali 10, 20, kali setengah 10 ya. Sehingga bisa kita lihat untuk yang paling besar energi potensialnya itu adalah di posisi ketiga. Karena ini gerak jatuh bebas dan kita mau mencari waktunya, kita menggunakan sebuah persamaan H sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, A-nya kita ganti menjadi G karena percepatannya adalah percepatan gravitasi. Karena kecepatan awalnya 0, maka H-nya itu adalah setengah GT kuadrat. Ya. Sehingga T kuadrat itu sama dengan 2H per G. Sehingga T-nya sama dengan akar 2H per G. Kita masuk ke posisi 1 ya. Kita anggap ini posisi 1. Untuk posisi 1, T1 sama dengan akar 2, H-nya itu ketinggiannya adalah 1 ya. Dibagi dengan G-nya adalah 10. 2 kali 1 dibagi 10 berarti akar 0,2 sekon. Untuk waktu di posisi kedua, ini, maka kita hitung 2 kalikan dengan H-nya adalah 1,5 dibagi dengan 10, berarti akar 0,3 sekon. Untuk posisi 3, berarti T3 sama dengan akar 2 kali 2, berarti 4 dibagi 10, 0,4 ya, berarti akar 0,4 sekon. Dari sini kita bisa lihat kesimpulannya adalah energi potensial 1 itu kan lebih kecil daripada energi potensial 2 dan lebih kecil dari energi potensial 3. Kemudian waktunya, waktu bola sampai ke tanah di posisi 1 itu kan lebih pendek daripada waktu di posisi 2 dan lebih pendek ketika di posisi 3 kayak gini ya, karena posisi 3 itu kan 0,4 berarti paling lama. Sehingga kesimpulannya di sini, semakin lama bola jatuh sampai ke tanah berarti semakin besar energi potensialnya. Jadi seperti itu. Sehingga kalau saya tulis jadi seperti ini. Oke ya, jadi kesimpulannya semakin lama benda jatuh sampai ke tanah maka energi potensialnya semakin besar. Oke, terima kasih. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.